Halo teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang plagiarisme? Apa itu plagiarisme? Menurut KBBI, plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Hak cipta adalah hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi undang-undang. Ada berbagai macam plagiarisme. Mungkin kalian pernah melakukan plagiarisme tanpa kalian sadari. Berikut adalah jenis-jenis plagiarisme. Plagiarisme kata-kata adalah tindakan plagiat di mana seseorang menyalin kutipan orang lain tanpa menaruh sumber kutipan maupun nama orang yang membuat sumber tersebut. Contohnya, Tasya membuat makalah dengan judul "Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia". Kemudian judul ini dipakai Lady tanpa mengubah satu kata pun. Plagiarisme ide adalah tindakan plagiarisme di mana seseorang meniru ide dari karya orang lain dan mengaku bahwa ide itu adalah miliknya. Contohnya, pada tahun 2016, Melania Trump dituduh melakukan plagiarisme ide dalam pidato yang diucapkannya di Konvensi Nasional Partai Republik. Bagian-bagian dari pidatonya diduga menjiplak secara mirip dari pidato Michelle Obama tahun 2008. Plagiarisme sumber berganda adalah tindakan plagiarisme di mana seseorang mengumpulkan beberapa ide atau gagasan dari beberapa sumber dan menggabungkannya menjadi satu tulisan. Contohnya, Yanti menulis sebuah karya dengan menggabungkan kalimat-kalimat dan paragraf-paragraf yang diambil dari karya tulis milik Lady dan Tasya. Plagiarisme sendiri atau self-plagiarism adalah tindakan plagiat di mana seseorang menulis kembali hasil tulisan yang telah orang itu buat sebelumnya tanpa menjelaskan bahwa itu adalah pekerjaan mereka yang sebelumnya. Mengapa self-plagiarism tetap menjadi masalah pelanggaran hak cipta padahal kedua karya tulis tersebut ditulis oleh orang yang sama? Jawabannya, karena karya yang ditulis kembali itu dianggap sebagai pengulangan karya dan bukan hasil karya yang baru. Itulah kenapa self-plagiarism tetap harus dihindari. Plagiarisme struktur adalah tindakan plagiat di mana seseorang meniru susunan kalimat atau paragraf yang ditulis oleh orang lain tanpa ada perubahan. Lalu, bagaimana cara untuk menghindari plagiarisme? Berikut adalah cara-cara menghindari plagiarisme. Lakukan parafrasa. Daripada hanya mengubah beberapa kata atau kalimat, sebaiknya Anda menulis kembali sumber yang Anda gunakan dengan bahasa Anda sendiri. Pakailah tanda kutip. Ketika Anda ingin menggunakan kutipan langsung dari sebuah sumber, pastikan untuk berikan kata kutip pada kalimat yang ingin Anda pakai dan tulislah sumber dari kutipan tersebut. Berikut, tulislah semua asal sumber yang Anda pakai dalam tulisan Anda. Setelah selesai menulis, Anda harus menulis semua sumber dan referensi yang dipakai dalam tulisan Anda. Gunakan website deteksi plagiarisme. Anda bisa mengecek keaslian tulisan Anda. Salah satu website yang bisa Anda gunakan adalah www.cekplagiarisme.com. Setelah pengecekan, Anda bisa mengetahui berapa persen kesamaan yang dimiliki tulisan Anda dengan tulisan orang lain. Bahaya dari plagiarisme. 1. Pelanggaran etika. Plagiarisme adalah tindakan yang melanggar etika akademik dan integritas intelektual. Ini bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab yang dijunjung tinggi dalam dunia akademik. 2. Kerugian akademik. Bagi pelajar,
plagiarisme dapat menyebabkan kerugian akademik yang signifikan. Selain itu, plagiarisme juga menghambat kemampuan siswa dalam mengembangkan keterampilan yang penting untuk keberhasilan akademik mereka. Yang ketiga, pembajakan karya. Plagiarisme juga mencuri hak kekayaan intelektual dan hak cipta seseorang. Dalam beberapa kasus, plagiarisme dapat menyebabkan kerugian finansial bagi penulis asli yang mungkin kehilangan pendapatan yang seharusnya mereka terima dari karya mereka. Yang keempat, perkembangan SDM yang buruk. Jika praktik plagiarisme dibiarkan berlanjut tanpa tindakan yang tegas, hal itu dapat menciptakan budaya di mana kejujuran dan integritas tidak dihargai. Ini berdampak buruk pada perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas, baik di bidang akademik maupun profesional. Jadi, Ayo hasilkan karya tanpa plagiarisme.